cintamu sungguh besar. Kitab Ulangan adalah kitab yang berisi amanat perpisahan Musa dengan orang Israel. Dalam bacaan ini terjadi di Moab, dataran Moab, di sebelah timur Yerikho atau Sungai Yordan. Saudara, kitab Ulangan ini sebenarnya ini kitab yang cukup singkat. Bukan tulisannya yang singkat atau pendek, tapi ceritanya. Karena yang dikisahkan dalam kitab Ulangan adalah mengulang kembali atau mengupas kembali perjalanan kehidupan orang Israel. Bagaimana ketaatan pertolongan Tuhan dinyatakan. Saudara, di dataran Moab ini diperhadapkan dengan generasi yang muda. Karena orang-orang tua yang lanjut usia yang hidup pada saat bangsa ini keluar dari tanah Mesir sudah mati dalam perjalanan kepada Tuhan. Adapun sebagian yang masih hidup, tapi rupanya kehidupan bangsa ini mereka sudah melupakan itu. Di dataran Moab ini orang Israel berada dalam 39 tahun sebelum dia masuk dalam tanah Kanaan. Jadi dia sudah 39 tahun perjalanan. Jadi kita bisa bayangkan bahwa 39 tahun perjalanan sejak keluar dari tanah Mesir sampai di dataran Moab mempersiapkan diri masuk dalam tanah Kanaan, tentu sudah banyak yang lupa. Kejadian-kejadian mujizat yang Tuhan nyatakan itu sebagian besar mereka lupa, karena di samping ada di antara mereka yang baru lahir dalam perjalanan itu, di sisi lain banyak juga yang sudah meninggal dalam perjalanan. Ditambah dengan Musa yang sudah lanjut usia. Itulah sebabnya saudara, bangsa Israel dikumpulkan oleh Musa untuk mengingatkan kembali bahwa kalian keluar dari tanah Mesir itu diawali dengan Paskah pertama. Nah, ini mereka sudah lupa. Paskah pertama itu apa yang terjadi di Mesir. Mereka sudah lupakan itu. Sehingga diingatkan kembali bahwa Paskah pertama diawali dengan kematian anak sulung. Itu kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya saudara, itu sangat jelas. Bahkan bagaimana perjalanan bangsa ini menyeberangi Laut Merah dan berbagai hal yang mereka alami dalam perjalanan. Musa tahu bahwa di tanah Kanaan adalah tempat orang-orang yang keji. Nah, saudara, kalau kita membaca dari ayat yang ke-9 tadi, beberapa ayat ke bawah itu 9, 10, 11, itu semua berbicara kehidupan orang Kanaan. Salah satu praktek pengorbanan yang dilakukan orang-orang Kanaan atau orang-orang timur kuno zaman dulu, itu mereka mengorbankan anaknya menjadi korban, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan dalam kehidupan orang Kanaan, mereka masih kental namanya tenun, peramal. Saya waktu tahun ini sudah kurang lebih 2 tahun dan ini tidak terlalu marak lagi di media atau di televisi soal peramal. Dulu waktu masih hidup itu namanya Mama Loren. Setiap akhir tahun selalu muncul di televisi untuk meramalkan, oh tahun 2023, tahun 2024 akan begini dan begitu. Tenung itu artinya meramalkan. Nah, ini marah. Nah, rupanya saudara, orang-orang yang ada di tanah Kanaan itu adalah orang-orang yang hidup dengan ramal. Di samping kalau di zaman sekarang orang bilang batu-batunya ada. Jadi dikatakan mereka ini adalah kekejian bagi kita.
Nah karena itu saudara, sebelum bangsa ini masuk dalam tanah Kanaan, mereka diperlengkapi lebih dahulu. Karena jangan sampai mereka masuk di dalamnya dan mereka terbawa arus. Masih ada mungkin sekarang ini Bapak Ibu yang kalau mau pergi untuk bepergian, biasanya bilang bapaknya mamanya, nah sebelum pergi ke ikut dulu sama nenekmu pamit. Mudah-mudahan zaman sekarang sudah tidak ada itu. Pergi ke dulu di nenekmu pamit, nah itu kata itu bukan pamit supaya dikasih uang, bukan pamit supaya dikasih bekal dalam perjalanan, tapi pergi pamit supaya apa? Dikasih opo-opo. Opo-opo. Jadi neneknya itu kalau sudah tahu cucunya mau berangkat, dia sudah gulung-gulung apakah pakai kain merah atau kain hitam. Oh my God. Saya masih dapat itu saudara. Karena kita juga di Mamasa itu cukup kental juga dulu. Kadang celana itu yang tempat ikat pinggang itu isinya ada itu. Dia buka itu, dia kasih masuk, baru jahit kembali itu si mama. Nenek bilang, ini untuk menjaga diri nak. Jangan sekali jangan tunggu saudara kalau anaknya mau berangkat, bekalnya adalah Alkitab. Jarang. Saya tidak tahu apakah karena Alkitabnya memang jarang saat itu atau memang karena kita hanya percaya itu opo-opo ketimbang itu Alkitab. Bahkan di zaman dulu saudara sama sih mendapati majelis itu ada opo-oponya. Jadi kalau kita mencari hal yang baik itu betapa hebatnya kita berhadapan dengan majelis yang ada opo-oponya. Karena selalu ada namanya hari baik. Walaupun Tuhan bilang semua hari sama, tapi bagi orang yang hidup dalam opo-opo itu tidak mau kalau harinya sembarang. Nah saudara, karena itu Musa menyampaikan ini menjadi bekal bagi kehidupan orang Israel supaya mereka menyucikan diri dan mereka diperlengkapi dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya berulang kali dikatakan kejijikan di mata Tuhan. Ini dari asli dari bahasa Ibrani itu to'eba. Sesuatu yang menjijikkan di mata Tuhan. To'eba itu artinya sesuatu yang tidak disukai Tuhan. Nah, rupanya saudara, orang Israel ini berkecimpung dengan itu. Mereka melupakan bahwa bagaimana tuntunan pemeliharaan Tuhan, bagaimana 10 hukum Tuhan diberikan kepada Musa pada saat berada di Gunung Sinai. Itu sudah dilupakan. Bahkan kehidupan orang Israel saudara berapa kali dia memberontak kepada Tuhan dan seringkali lebih mengandalkan opo-oponya ketimbang mengandalkan Tuhan dalam peperangan demi peperangan melawan bangsa-bangsa lain. Jadi dia lebih mengandalkan itu pokoknya. Sehingga Tuhan mengatakan engkau harus mengandalkan itu. Engkau harus mengandalkan itu karena itu adalah kekejian di mata Tuhan dan itu tidak baik di mata Tuhan karena akan menghalangi kehidupanmu. Saudara, orang yang ada pokoknya itu ditanggung. Saya biasa kalau bisa dia pergi kunjungan atau apa, kalau ada hal-hal misalnya terjadi dalam rumah itu, saya biasa suruh begini, lihat mataku dulu. Kalau anda lihat mataku itu saya tahu itu kalau ada pokoknya orang. Sehingga kadang-kadang saudara kalau ada opo-opo itu kata-katanya kalau ada opo-opo itu menghalangi berkat. Jadi biasa dia tahan di luar. Kalau ada pokoknya orang dia tidak bawa masuk rumahnya, kalau nggak tahu di luar, karena apa katanya menghalangi berkat. Saudara, kehidupan di zaman dulu itu adalah kehidupan yang diliputi dengan istilah okultisme. Itu zaman dulu.
Bagaimana dengan zaman sekarang, saudara? Apakah masih ada kultismenya? Ada juga, tapi berbeda. Kalau zaman dulu mungkin pakai batu-batu, zaman dulu orang bilang ada rantai babinya, zaman dulu mungkin banyak baca-bacanya sampai satu album baca-bacanya. Zaman sekarang mungkin sudah tidak ada. Tapi sadarkah kita, saudara, bahwa di zaman sekarang ini masih banyak juga okultismenya? Contohnya seperti apa? Saudara, pada saat saudara lebih percaya kepada orang ketimbang kepada Tuhan, itu juga bagiannya. Karena kadang-kala kita lebih percaya kepada orang, mulutnya orang ketimbang mulutnya Tuhan. Dikatakan dalam firman ayat yang ke-13, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Jadi yang pertama adalah kegigihan, yang kedua adalah tidak bercela. Itu artinya, saudara, bahwa kehidupan orang Israel ini harus dibaharui dalam hidupnya. Saya kira kita masih ingat, saudara, pada saat bangsa ini diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak masuk akal, diperhadapkan dengan tembok Yeriko. Apakah tembok Yeriko ini, saudara, runtuh karena ditembak pakai meriam atau pakai apapun itu? Enggak. Tembok Yeriko, saudara, itu hancur luluh lantak, itu karena puji-pujian. Ada yang dikatakan dan salah. Tuhan menyatakan bahwa bukan karena kehebatanmu, bukan karena jimat-jimatmu, bukan karena apa-apamu engkau bisa masuk dalam tanah karena meruntuhkan tembok Yeriko, tapi hanya karena Tuhan. Nah, saudara, dalam menjalani kehidupan ini, betapa pentingnya menomorsatukan Tuhan dalam hidup. Betapa pentingnya Tuhan nomor satu dalam hidup. Berhala, saudara, itu tidak berkonteks pada saat kita datang ke pohon-pohon menyembah, bawa makanan, bawa telur di situ. Itu bukan hanya soal itu. Tapi sesuatu yang kita lebih cintai, sesuatu yang kita lebih kasih ketimbang kepada Tuhan, itu juga adalah berhala. Jadi hati-hati dalam menjalani hidup ini, sehingga kita sebagai orang percaya ini penting sekali. Dan terbukti, saudara, bahwa pada saat bangsa Israel mulai memperbaharui kehidupannya, meninggalkan segala hal yang tidak disukai Tuhan, yang menyedihkan di mata Tuhan, maka bangsa ini masuk dalam tanah Kanaan. Mereka merebut tanah itu. Saudara, di tanah Kanaan adalah orang-orang besar, orang-orang raksasa, orang-orang yang pandai berperang. Ketimbang orang Israel adalah orang-orang yang tidak biasa dalam berperang. Orang Israel ini hanya terlatih pada saat dalam perjalanan dari Mesir masuk dalam tanah Kanaan. Baru di situ namanya peperangan terjadi. Mereka belajar peperangan. Tapi bangsa Kanaan ada orang-orang enak di dalamnya. Ada orang-orang yang pandai berperang. Karena itu, saudara, menghadapi itu Tuhan menyatakan oleh Musa bahwa engkau menghadapi itu bukan karena jimat-jimat, tetapi harus menghadapi mereka dengan iman. Sama halnya dengan kita menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, saudara. Kita tidak bisa menjalani hidup ini dengan kekuatan kita sendiri. Kekuatan itu berasal dari berbagai tantangan kehidupan kita alami, berbagai gejolak kita hadapi. Tapi saudara, saya mengatakan hanya percaya kepada Yesus, beriman kepadanya, menyerahkan hidup secara total kepada Tuhan. Itulah yang akan memampukan kita menjalani kehidupan. Bukan karena soal kepercayaan kepada hal-hal yang dikatakan Tuhan menjijikan. Karena itu, saudara, kita sekarang berada di 28 Januari. Berarti kita sudah menjalani 28 hari kita. 28 hari ini, saudara, kita sudah mulai dikaget-kagetkan, tiba-tiba ada tangan angin kencang.
tiba-tiba ada berita-berita kita dengar, ada keluarga kita dibantu. Saudara, saya mau katakan bahwa jangan hal ini menjadi penghalang bagi kita, membuat kita down, membuat kita lemah kita. Tapi teruslah berserah diri kepada Tuhan. Yakini bahwa sebagaimana Tuhan telah menolong Israel ini, ada diam awan, ada diam api menyertai hidup mereka. Mereka sungguh dijaga setiap malam. Demikianlah kehidupan kita saat ini. Pada saat kita menyerahkan diri secara total kepada Tuhan, meninggalkan segala hal yang Tuhan tidak sukai, yang dikatakan dalam firman Tuhan yang bercela, yang menjijikkan, kita bisa meninggalkan itu, saudara. Maka kita yakin, kita percaya bahwa ada tiang api, ada tiang awan yang juga siap mengawal segala perjalanan. Sehingga dengan demikian membawa kehidupan ini senantiasa diketahui bahwa Tuhan sumber maha kuasa bagi hidup. Kita hanyalah manusia, kita hanyalah buatan tangan Tuhan, kita hanyalah tangan Dia. Orang yang dibentuk dari tangan Dia adalah orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan. Kecuali ada di antara kita yang mungkin terbuat dari tanah segi kita, ya. Kalau kita menyadari bahwa kita terbuat dari tanah liat, itu artinya kita akan berserah diri kepada Tuhan. Tapi kalau kita menyadari bahwa kita dibuat dari tanah segi kita, ya kemungkinan besar kita juga bersinggungan terus dengan Tuhan. Karena itu firman Tuhan ini mengajak kita untuk terus berdoa menyerahkan hidup kepada Tuhan sebagai bangsa Israel dipahami hidupnya sebelum mereka melangkah masuk dalam tanah-tanah. Demikianlah kita menjalani tahun ini. Sebelum lebih jauh kita menjalani, terlebih dahulu kita memulai untuk berbaharui diri, iman, kepercayaan, sehingga tuntunan pemeliharaan kasih Tuhan menyertai kita siang dan malam. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Allah, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang Tuhan izinkan bagi kami untuk mulai membaca dan merenungkan. Tentu kami berterima kasih bahwa Tuhan mengingatkan kami untuk kami senantiasa boleh belajar menyenangkan hati Tuhan, belajar menjauhkan berbagai hal yang celah dan menjijikkan di mata, sehingga Engkau saja yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami, yang akan menolong, memampukan kami dalam menjalani kehidupan